Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode penyederhanaan dan substitusi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut. Di sini kita punya grafik fungsi Y sama dengan sinus 2X ditambah pi per 6. Kita akan mencari nilai-nilai fx untuk X sama dengan negatif 1 sampai dengan 1 dengan bedanya 0,1. Yang kita peroleh di sini, kita lihat titik-titik ini. Jika kita lihat, mulai dari negatif 1 sampai dengan 1, ketika menuju 0 itu memiliki nilai yang hampir sama. Nah, kita punya nilai-nilai X untuk negatif 0,5 sampai ke negatif 0,1 ya. Itu kalau kita lihat semuanya menuju ke 0,5. Artinya kalau kita lihat dari sebelah kiri 0, itu menuju ke 0,5. Nah, sekarang kita lihat yang dari 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 yaitu menuju ke 0 dari sebelah kanan, itu juga menuju ke 0,5. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa limit dengan X menuju 0 dari kiri dengan sinus 2x plus pi per 6 itu sama dengan limit dengan X menuju 0 dari kanan dari sinus 2x ditambah pi per 6. Ini artinya apa? Artinya limitnya ada. Ya, ini limit X menuju 0 dari sinus 2x ditambah pi per 6 itu sama dengan 1/2. Dan kita lihat dengan jelas bahwa di grafiknya kontinu ya. Nah, sekarang kita punya grafik fungsi fx sama dengan kotangan x. Kita akan mencoba mencari nilai fx untuk x mulai dari negatif 1 sampai dengan 1 dengan batasan 0,1 ya. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana nilai fx di sekitar 0. Seperti kita lihat dari sebelah kiri grafiknya seperti itu, dari sebelah kanan seperti itu. Dan terlihat jelas bahwa grafiknya diskontinu ya, di X sama dengan 0. Fungsi Gx sama dengan kotangan X, kita terlihat jelas dari gambar bahwa ini diskontinu. Jika kita cari limit X menuju 0 dari kiri, itu menuju ke bawah semakin negatif. Dan untuk X menuju 0 dari sebelah kanan, itu grafiknya makin ke atas makin besar. Nah, dari sini kita lihat bahwa limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Artinya, fungsi ini tidak memiliki nilai limit. Kalau dilihat dari secara geometrinya, grafiknya diskontinu ya. Jadi dipisahkan oleh garis X sama dengan 0. Selanjutnya, jika kita coba substitusikan nilai X sama dengan 0 kepada kotangan X, nah, jadi kita peroleh limit X menuju 0, nah kotangan X itu kan kosinus X dibagi sinus X ya. Nah, kemudian jika menggunakan metode substitusi, kita peroleh kosinus 0 dibagi sinus 0 sama dengan 1 dibagi 0. Berapa itu? Tak terdefinisi ya. Sehingga kita peroleh limitnya itu tidak ada, dan kalau secara geometri kurvanya itu diskontinu. Nah, berikutnya kita punya soal limit dari 1 tambah kosinus 2x per 1 tambah 2 kosinus x dengan x menuju 0. Dengan metode substitusi, kita ganti nilai x-nya dengan 0, sehingga kita peroleh 1 tambah 2 kosinus 0 per 1 tambah 2 kosinus 0. Kosinus 0 itu adalah 1, sehingga kita peroleh 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 2 kali 1, sehingga kita peroleh 2/3.
Selanjutnya kita punya soal limit dari sinus 2x per kosinus x dengan x menuju 0. Kita peroleh dengan mensubstitusikan x-nya dengan 0, jadi sinus 2 kali 0 dibagi kosinus 0 sama dengan sinus 0 dibagi kosinus 0 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita punya soal yang sedikit berbeda, limit dari sinus 2x dibagi sinus x dengan x menuju 0. Jika kita substitusikan nilai 0, maka akan diperoleh sinus 0 per sinus 0, sehingga didapatkan 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu apa sih? 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Jika kita menemukan bentuk tak tentu, maka kita harus melakukan penyederhanaan. Sebelumnya, pada materi prasyarat, kita sudah mengetahui bahwa sinus 2x itu adalah 2 sinus x kosinus x. Maka, untuk soal ini, kita akan mengganti sinus 2x dengan 2 sinus x kosinus x, sehingga diperoleh limit dari 2 sinus x kosinus x dibagi sinus x dengan x menuju 0. Di sini terlihat jelas kita punya faktor yang sama, yaitu sinus x sama-sama dibagi oleh sinus x, sehingga diperoleh limit dengan x menuju 0 dari cos 2 kosinus x. Kita substitusikan 2 kali kosinus 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Pada soal berikutnya, ini ada kosinus 2x per kosinus x min sinus x. Nah, kalau kita substitusikan, itu x-nya sama dengan pi per 4, kita peroleh 2 kali pi per 4 itu adalah pi per 2 ya. Jadi kita peroleh kosinus pi per 2 per kosinus pi per 4 dikurangi sinus pi per 4, hasilnya 0 per 0. Bentuk tak tentu lagi, artinya kita harus melakukan penyederhanaan lagi ya. Nah, sebelumnya di materi prasyarat, kita punya apa? Kita punya kosinus 2x. Nah, kosinus 2x itu rumusnya ada 3 kan? Nah, kita cari rumus yang ada hubungannya dengan kosinus x min sin x. Sehingga kita punya rumus yang kosinus kuadrat x kurang sin kuadrat x. Kemudian kita ganti limit dengan x menuju pi per 4 dari kosinus kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos x dikurangi sinus x. Kemudian selanjutnya kita ubah lagi kosinus kuadrat x dikurang sinus kuadrat x menjadi kosinus x tambah sinus x kali kosinus x kurang sinus x. Nah, sehingga terlihat jelas di sini baik pembilang maupun penyebut memiliki faktor yang sama, kemudian kita bagi oleh kosinus x kurang sinus x. Sehingga akhirnya kita peroleh penyederhanaannya limit dengan x menuju pi per 4 dari kosinus x ditambah sinus x. Kita tinggal substitusikan, kita peroleh kosinus pi per 4 ditambah sinus pi per 4 sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Soal berikutnya kita punya limit dengan x menuju 0 dari kosinus x kurang kosinus 3x dibagi 1 kurang kosinus 2x. Jika kita coba mensubstitusikan nilai x sama dengan 0, akan diperoleh nilai 1 kurang 1 dibagi 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0, yang merupakan bentuk tak tentu. Artinya, kita harus mengubah dan melakukan penyederhanaan pada pembilang dan juga penyebut. Nah, kita coba dengan pembilang dulu ya. Kosinus x kurang kosinus 3x akan kita ubah kepada bentuk perkalian sinus. Menjadi sama dengan negatif 2 sinus x tambah 3x dibagi 2. Sinus x kurang 3x dibagi 2. Sama dengan negatif 2 sinus 2x sinus negatif x. Jangan lupa
fx sama dengan sinus x itu adalah fungsi ganjil, artinya sinus negatif x sama dengan negatif sinus x, sehingga hasilnya menjadi 2 sinus 2x sinus x. Selanjutnya 1 kurang kosinus 2x itu akan kita ubah. Kosinus 2x kita ubah menjadi 1 kurang 2 sinus kuadrat x, sehingga diperoleh 2 sinus kuadrat x. Karena pembilang dan penyebut sudah punya unsur sinus, maka kita ubah lagi ya. Jadi, limit x menuju 0 dari kosinus x kurang kosinus 3x dibagi 1 kurang kosinus 2x. Limit dengan x menuju 0 dari 2 sinus 2x sinus x per 2 sinus x kali sinus x. Nah, karena kita sudah punya dua faktor yang sama ya, ada 2 dengan sinus x, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2 sinus x. Sehingga limit x menuju 0 dari sinus 2x per sinus x. Jika kita substitusikan lagi x-nya sama dengan 0 akan mendapatkan bentuk tak tentu lagi. Maka kita ubah ya, sinus 2x-nya menjadi 2 sinus x kosinus x. Kita punya lagi faktor yang sama, yakni sinus x. Kita bagi keduanya dengan sinus x, maka diperoleh limit dengan x menuju 0 dari 2 kosinus x sama dengan 2 kali kosinus 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan? Jika kalian belum memahami cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi dan penyederhanaan, kalian dapat mengulang-ulang video ini. Atau juga kalian bisa mendiskusikannya bersama-sama di Google Classroom. Dan juga kalian bisa mengajukan pertanyaan pada sesi live streaming melalui Google Meet. Selanjutnya, kita simak kesimpulan yang diperoleh dari paparan materi sebelumnya. Oke, kita ketemu lagi di video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.